Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi kita dalam channel kesehatan kita Wasir ID. Malam ini kita berbincang-bincang sama Akmal. Tahu kan proses pengobatan yang dijalankan oleh Pak Akmal di Dawasir kami. Oke, ini hari kita berbincang-bincang untuk mungkin buat pemirsa juga nanti boleh ikutan ya, kalau mau nanya-nanya apapun bisa di komentar nanti. Silahkan, jadi kita akan berbincang-bincang sama Pak Akmal. Assalamualaikum Pak Akmal. Waalaikumsalam. Gimana kondisi Pak Akmal hari ini? Kondisinya sudah agak baik, lebih jauh dari yang pertama. Sudah baik, dalam arti Sudah nyaman. Dari yang pertama. Oke Pak Akmal, dulu sakit wasir kan kalau nggak salah kita ngobrol itu udah hampir 5 bulan lalu ya? Ya, 5 bulan lalu. WhatsApp-WhatsAppan ya? Ya. Kondisi Pak Akmal seperti apa sih itu waktu? Pertama, benjolannya keluar segede begini, benjolannya keluar. Saya buka YouTube, lihat-lihat tentang pengobatan, tentang wasir. Ketemu sama Dawasir, saya cari nomornya, ketemu sama nomornya, saya kontak sama Bapak Kamran. Di saat saya yang kena wasir, di saat saya mengontak Pak Kamran sudah parah. Di saat saya mengontak Pak Kamran, alhamdulillah Pak Kamran memberikan saya saran, suruh memakai air hangat, kalau tidak sepatu sama handuk. Dan bilang cukup banyak bersabar. Iya. Jadi memang Pak Akmal itu kan kebetulan tinggalnya jauh pemirsa di NTT ya. Iya. Jadi beliau itu mau saya kirimin obat juga mungkin 4-5 hari, sementara beliau itu tidak bisa jalan saat itu ya. Benar Bang? Nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan ya? Iya. Karena sakit ya, kena wasir itu. Jadi Pak Akmal ini kalau dilihat di gambar ini Pak Akmal ya, beliau ini udah stadium 4 pemirsa, mungkin susah dilihatnya tapi kurang lebihnya stadium 4. Stadium akhir dan wasir itu biasa stadium 4. Saat itu saya menyarankan Pak Akmal untuk melakukan dikompres pakai air hangat supaya terjadi relaksasi otot-ototnya supaya lebih nyaman, lebih enak. Alhamdulillah 1 hari atau 2 hari Pak Akmal udah bisa masuk. Pas yang pakai air hangat itu 2 hari udah masuk. Alhamdulillah, dan 2 hari kemudian Akmal kabarkan kepada saya bahwa saya alhamdulillah sudah bisa jalan, sudah bisa berdiri, sudah bisa masuk wasirnya. Cuman kan karena memang wasir itu stadium 4, Pak Akmal ini sudah trauma untuk BAB karena takut terulang lagi sakit seperti itu. Benar Pak Akmal ya? Nahan BAB itu? Ya Pak. Nahan BAB? Nah, hal-hal seperti ini pemirsa yang terjadi biasa sama pasien karena merasakan suatu sakit itu akan membekas, menimbulkan suatu trauma ya. Nah, trauma ini justru nanti membahayakan. Kenapa? Ketika aktivitas BAB yang harusnya setiap hari dilakukan, dia tidak lakukan, itu tidak baik untuk pencernaan kita. Kita ketahui 70% penyakit dimulai dari pencernaan. Sehingga ya alhamdulillah Pak Akmal setelah saya kasih tahu untuk terapinya segala macam, sementara supaya nyaman, dan dia nyaman, dan baru 4 bulan kemudian baru datang. ya 4 bulan kemudian datang ke Jakarta. Habis ke Jakarta, ke Jogja kambuh kembali. Oh iya, beliau sekarang di Jogja lagi kuliah. Jadi buat orang-orang Jogja boleh tanya-tanya langsung sama beliau. Di saat di Jogja kambuh kembali, saya kontak kembali Bapak Kamran. Alhamdulillah, pas beliau kebetulan di Jogja kumat lagi pemirsa. Kumat, Pak Kamran menyarankan saya untuk meminum obat konstan, nyerinya turun. Waktu itu beliau sakit, nggak tahan kesakitan. Saya suruh minum penahan sakit anestesi ya. Ya udah yang gampang aja ngomong konstan minum dulu. Dan saya sarankan untuk datang, dan alhamdulillah beliau meluangkan waktunya untuk memang mesti diobatin. Ya alhamdulillah seperti yang di video-video yang sudah ada, dalam waktu 12 hari selesai. Mungkin ada pertanyaan Pak Akmal. Ada yang mau ditanya-tanya mungkin dari Pak Akmal selama proses pengobatan, apapun lah gitu, misalnya biar bisa saya jelaskan. Pengobatannya itu Pak, kalau obatnya itu memang kalau sudah dipasang ke anus itu Pak, memang dia panas. Oke. Untuk obat pemirsa ya, supaya pemirsa lebih jelas ya Akmal ya. Selama pengobatan Akmal mengalami reaksi obat yaitu panas. Memang pada hakikatnya obat ini bereaksi pada wasir. Jadi buat pasien yang tidak punya wasir tidak ada rasa panas. Sehingga ketika diobatin dia mengeringkan soalnya. Kenapa timbul panas? Karena wasir itu tumbuh di pusat syaraf.
bagian rektum anus itu adalah pusat syaraf pemirsa, sehingga sangat sensitif. Nah, reaksi obat saya adalah panas. Apabila obat itu taruh di luar tempat lain seperti tangan atau apa, tidak ada reaksi. Jadi memang itu proses yang harus dihadapi semua pasien. Reaksi panas, kemudian kadang-kadang ada rasa ngebet seperti disedot ya, senut-senut ya. Itu adalah memang proses obatnya. Cara kerja obatnya seperti itu, dia mengeringkan. Setelah kering dia akan copot secara alami. Tapi Pak Akmal selama pengobatan, sakitnya atau yang panasnya atau tadi nyut-nyutnya itu bisa tahan nggak? Alhamdulillah bisa tahan. Bisa ya. Jadi pemirsa, pada hakikatnya rasa sakit yang timbulkan dari reaksi obat itu bisa ditoleransi oleh tubuh kita. Sehingga alhamdulillah mayoritas pasien saya bisa mengatasinya dengan ya tidak perlu makan obat-obatan lagi sebenarnya sih. Tapi ada beberapa kasus mungkin pasiennya juga lebih nyaman dengan minum obat-obatan penahan sakit, ya silahkan. Saya juga tidak melarang karena kita memang mengobatinya dilokalisir di bagian siwasir aja, tidak mana-mana. Nah, apalagi Pak Akmal yang selama pengobatan Pak Akmal mau tanya lagi yang mungkin pemirsa juga bisa pencerahan maksudnya. Di saat sudah berobat, pulang ke tempat kosan, cairannya itu Pak yang biasa keluar. Banyak keluar cairannya. Nah, banyak keluar cairannya. Oke. Ini juga pemirsa, semua pasien saya ada keluar cairan. Jadi gini Pak Akmal, ketika ini kan wasirnya kita lihat ya. Ini wasir. Dia itu ketika diobatin wasir itu kan keluar. Ya. Ketika dia keluar, si anus ini tidak bisa rapat karena kehalang sama si wasir. Di bagian rektum, secara alamiah ada cairan licin. Tujuannya agar fases bisa turun dengan mudah. Pak Akmal ya. Ketika Pak Akmal diobatin, karena anusnya tidak bisa rapat, cairan yang diproduksi di bagian rektum tadi, dia ikut keluar karena anusnya tidak nutup. Nah, setelah copot, apakah masih ada cairan? Enggak ada Pak. Tidak ada ya. Jadi memang seperti itu pemirsa ya, ada beberapa hal yang menyebabkan ada cairannya ketika proses pengobatan. Satu tadi karena di bagian rektum ada cairan seperti licin ya. Dia membantu untuk fases supaya mudah keluar. Satu lagi pemirsa, ada beberapa kasus juga untuk pasien yang punya masalah wasir basah. Ini ada beberapa Pak Akmal, ada wasir basah. Umumnya ciri-cirinya seperti apa? Lebih banyak lagi keluar cairan ketika diobatin. Ketika dia diobatin awalnya mungkin besar ya, ketika kering jadi kecil karena cairannya keluar terlalu banyak. Karena isinya memang lebih banyak cairan. Jadi untuk wasir Pak Akmal, kita ini nggak bisa pukul rata semua pasien itu. Kebetulan Pak Akmal ini wasirnya kecil-kecil tapi banyak. Sehingga 6 hari pertama 3 wasir yang sudah keluar, alhamdulillah selesai copot. Tapi di hari ke-6 itu justru keluar lagi. Alhamdulillah, tapi nggak masalah pemirsa, memang prosesnya saya secara alami tidak bisa memaksa ataupun melakukan dibuka anusnya, dilihat pakai alat, enggak. Kita semua di luar itu ada. Proses saya tidak ada masukin alat-alat Pak Akmal ya. Dia tidak pernah memasukkan alat, tidak pernah memaksa keluar, tidak pernah apapun juga, semua secara alamiah insya Allah nyaman. Pak Akmal nyaman diobatin? Nyaman, berobat di Dawasir nyaman, pengobatannya cuma 1 menit selesai. Emang cuma 3 menit aja, paling lama 5 menit. Lamanya ngobrol pemirsa, karena pasien itu biasa keluhannya yang lebih banyak dibanding, karena pengobatannya alhamdulillah, kebetulan obatnya memang alhamdulillah mujarab ya, dari zaman kakek saya Pak Akmal nih. Jadi memang saya turun-temurun pengobatannya. Jadi selama 3 generasi ngobatin, alhamdulillah obatnya ya itu sebentar cuma dipasang, terlihatnya mudah, padahal karena mungkin saya pengalaman ya. Jadi memang sepertinya gampang banget ngobatin, padahal enggak. Karena mungkin pengalaman saya lebih dari 10 tahun, lebih 20 tahun hampir saya ngobatin. Jadi insya Allah buat pemirsa yang punya masalah wasir, silahkan jangan tunggu lama-lama, jangan tunggu parah-parah ya. Oke Pak Akmal, saya juga mau nanya sekarang, boleh dong gantian? Ya. Ketika Pak Akmal dulu sakit, itu apa yang telah Pak Akmal lakukan? Makan obat-obatan apa segala macam sudah? Dulu pas benjolannya keluar, obat-obatan terus. Obat-obatan ya? Ya, minumnya terus obat-obatan. Apakah itu menyembuhkan menurut Pak Akmal? Untuk menyembuhkan tidak menyembuhkan, untuk menenangkan 1 menit sampai 5 menit aja. Ya, jadi sifat obat itu hanya sementara ya pemirsa ya, untuk menghilangkan radang, mengurangi peradangan, mengurangi rasa nyeri, atau ada pembengkakan, insya Allah dengan obat-obatan bisa diredam dulu sementara. Tapi untuk menyembuhkan, disinilah bedanya pemirsa ya. Kenapa saya itu tidak mau mengatakan dengan obat bisa sembuh?
Karena obat itu hanya membantu memperingan sakitnya wasir, tidak menyembuhkan. Sembuh itu adalah si benjolan wasir ini adalah hilang. Banyak orang yang ngerti Pak Mal ya. Kadang-kadang orang itu, wah obatnya aja lah, saya minum, ntar saya olesin, saya juga ada salep kan untuk mengempiskan. Jadi itu tidak menyembuhkan pemirsa. Jadi saya ini lebih cenderung mengutamakan pasien yang mau sembuh. Kalau yang mau coba obat untuk sementara karena halangan waktu, jarak, bisa saya kirimkan obat untuk meredakan atau menyamankan sementara ya. Nggak sembuh pemirsa, jangan salah. Kata-kata sembuh itu harus diperjelas oleh saya karena ada 2 metode yang kita tawarkan. Satu obat-obatan yang untuk meredakan, satu lagi adalah dengan terapi yang lewat seperti Pak Akmal ini. Beliau Masya Allah niatnya luar biasa. Udah 4 bulan lebih, akhirnya memang Allah pertemukan untuk diobatin juga. Dan alhamdulillah beliau punya rasain juga gitu loh sekarang ini. Nah oke Pak Akmal, ini kan udah hari ketiga copotnya tadi, hari 2. Hari ketiga. Hari ketiga. Pak Akmal melakukan aktivitas BAB? Sudah. Apa rasanya ini hari setelah copot hari ketiga? Dibanding waktu copot hari pertama ya? Waktu copot hari pertama BAB-nya agak enak, sama yang terakhir ini BAB-nya jauh lebih enak. Jauh lebih enak. Ada rasa perih sih? Sedikit aja. Sedikit ya, makin kurang rasa perihnya. Gini pemirsa, setelah copot itu kan ada luka ya. Jadi ketika dia aktivitas BAB, menggesek bagian yang setelah copot itu ada luka itu. Jadi insya Allah itu butuh proses waktu untuk pulihnya lagi ya. Biasanya sih 3-5 hari, maksimal seminggu lah. Biasanya udah pada pulih. Cuman Pak Akmal ini mesti tahu, setelah ini pun Pak Akmal mesti jaga aktivitas pola makannya supaya BAB-nya nggak boleh keras lagi. Kenapa? Di tempat yang lain yang sudah tumbuh wasir mungkin yang akan tumbuh lagi. Tapi tempat lain bisa aja tumbuh, Akmal. Ya, Akmal ini mesti benar-benar menjaga di sini. Pola kerja, gaya hidup, pola makan, itu benar-benar pemirsa yang mesti dijaga pola hidup. Itu jangan terlalu banyak begadang. Apalagi maaf, untuk yang suka minum-minuman keras, itu juga nggak boleh. Kedua, ya, misalnya makan itu harus cukup serat, cukup air. Minimal buah-buahan plus sayur-sayuran. Sebenarnya ketika kita sekolah dulu kita diajarin 4 sehat 5 sempurna ya, Akmal dapat kan itu? Itulah pola makan yang terbaik sebenarnya. Tapi mungkin zaman sekarang orang lebih cenderung cari makan yang mudah. Ya junk food lah, bahasa makanan sampah sebenarnya di Eropa itu udah dihindari. Cuma disini lagi mesti seru ya, mesti pada mau cobain. Ya sudah, itu harus dihindari juga. Usahakan setiap hari ada buah, ada sayur dan air putih. Air putih itu usahakan sedekat-dekatnya dengan 2 liter lah. Minimal 1,5 liter sampai 2 liter, bismillah. Insya Allah bagus karena badan kita memang lebih banyak isinya cairan. Dan memang itu kunci-kuncinya yang mesti dijaga semua sama pasien. Oke, selanjutnya gimana Pak Akmal? Rencananya mau pulang ke Jogja? Rencananya mau pulang ke Jogja. Oke, kita doakan Pak Akmal alhamdulillah yang sudah sembuh. Kita doakan semoga dia ke Jogja sekolah ya sukses, cepat lulus dan selamat dalam perjalanan sampai Jogja, meneruskan studinya. Insya Allah sehat terus. Dan buat Anda yang ada di Jogja, kalau ketemu Akmal boleh tanya-tanya mengenai pengobatan itu, silahkan ya. Jadi Anda juga mau interaksi juga silahkan, bisa ke WA saya atau di komentar ya. Jadi Anda bisa komentar di tayangan ini, apapun pertanyaan Anda insya Allah akan kami jawab ya. Demikian hari ini pemirsa, terima kasih telah menyaksikan dan ingat bantu subscribe. Karena saya ingin terus mengembangkan pengetahuan ini, pengetahuan yang semua orang punya. Saya ingin terus mengembangkan pengetahuannya supaya sampai kepada orang yang lebih banyak. Mudah-mudahan lebih banyak memberikan manfaat. Karena metode pengobatan saya ini insya Allah di dunia hanya ada di Indonesia. Gitu Pak Akmal. Jadi di dunia nggak ada ini, hanya ada di Indonesia aja. Ya, demikian pemirsa untuk hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.